setelah dengan berat hati menutup semua toko kuenya hingga banyaknya pikiran termasuk kasus mafia tanah yang menimpanya, Ashanty pun akhirnya mengakui bahwa dirinya tengah berjuang melawan masalah kesehatan mental. Dalam kondisi tak stabil, Ashanty mengungkap bahwa ia telah didiagnosis mengalami gejala depresi. Sempat menangis di hadapan karyawan, Ashanty akhirnya membuka suara tentang beban yang lama ia pendam sendiri hingga akhirnya memutuskan menjalani serangkaian pengobatan medis, konsultasi psikolog, hingga tes kejiwaan. Aku tuh lagi bener-bener kena mental lagi nih. Makanya kayak aku ngobrol sama, aku berobat gitu, ngobrol gitu ya. Dia bilang, pilih kalau kamu mau memang mempertahankan lumiar kamu yang turun sendiri lagi semua karena udah milikmu sendiri. Dan orang ini, dokter ini tahu aku gimana. Harus ada yang dikorbankan, gak bisa dua-duanya kamu jalanin. Itu yang membuat aku tuh down banget. Itu berobat di mana, Bu? Psikolog atau Psikiater. psikiater? Aku minum obat dari dokter tuh kan harus setiap jam 10 malam. Nah, di jam setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit, aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Ternyata kata dokter itu bawa alam sadar kamu nggak terima, kamu marah, kamu sebenarnya kecewa apa, tapi nggak keluar dengan kamu berpura-pura untuk gitu. berpura-pura untuk I'm okay gitu. Karena kan bunda tuh orangnya gampang stres ya, gampang kepikiran. Terus dari dulu mungkin kan emang gampang sakit kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi aku kayak kita di sini anak-anak sama Pipi tuh kayak aduh gimana ya, karena kalau misalnya takutnya sakit kambuh atau apa tuh takutnya makin stres. Intinya kan di setiap bisnis itu pasti ada ujiannya, ada pelajarannya, ada juga rezekinya. Jadi tergantung mungkin akhir-akhir ini apa yang terjadi sekarang, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik nih, apa nanti ke depannya yang bisa dilakukan. Tak hanya soal bisnis kue yang harus ditutup, Ashanty akhirnya mengungkap sisi paling rapuh dalam hidupnya. Setiap malam sekitar pukul 10 malam ia harus meminum obat dari dokter hanya agar dirinya bisa tidur. Efek dari obat itu begitu kuat hingga Ashanty bahkan tak menyadari saat putrinya Arsy dibawa ke rumah sakit karena ia masih terlelap tak sadarkan diri. Wah, itu aku hancur. Nah itu kemarin aku udah sleep study, nginep sehari juga buat cek kejiwaannya. Terus aku juga tetap masih berobat. Terus juga nggak boleh putus dulu berobatnya, jangan ganggu bunda ya gitu kan. Itu aku sakit loh. Aku kayak biasanya anakku kalau sakit tuh mau jam berapa tengah malam, bunda aku sakit gitu. Di saat itu dia sampai ngegigit tangannya untuk nggak ngebangunin aku tuh, aku hancur banget gitu. Sebagai seorang ibu, aku hancur banget. Sebagai seorang ibu. Yang tak kalah mengejutkan, di tengah dirinya yang tak kuat hadapi depresi yang menggerogoti jiwanya, Ashanty akhirnya melakukan ruqyah. Hal ini dilakukan bukan karena kiriman gaib atau gangguan mistis seperti kebanyakan orang. Ashanty mengaku menjalani ruqyah justru karena depresi yang begitu menekan batinnya. 2 minggu lalu aku sampai di ruqyah. Karena aku tuh gak bisa tidur, halusinasinya aneh-aneh. Cuma kata dokter psikiaterku, kamu gak kenapa-napa, kamu tuh emang karena lagi stresnya terlalu bertubi-tubi yang kamu lagi rasakan. Jadi kamu kayak gitulah. Aku selalu ikhlas dalam menerima setiap cobaan. Aku selalu ngerasa aku bisa, orang lain cobaannya lebih berat kok. Risiko pekerjaan seperti itu diapain gitu kan, berbagai jalur juga ditempuh banyak orang. Susah tidur ya mungkin banyak yang dipikirin, ya mungkin gara-gara banyak hal yang dipikirin. Ada temanku, sahabatku yang mungkin bisa membantu dengan doa, kenapa enggak? Kan kita disuruh ikhtiar.